Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silahkan salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Jadi alangkah baiknya sebelum kita mulai di tempat dulu siap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai, salam. Oke, selamat pagi. Apa kabarnya semua? Baik, sehat semua ya? Oke, sebelumnya Ibu akan cek kehadiran. Apakah semuanya masuk atau ada yang izin hari ini? Asmalia? Agatha? Oh, sakit? Sudah lebih dari 3 hari? Oh, baru 2 hari. Ya, kita doakan mudah-mudahan Agatha segera sembuh dan bisa masuk sekolah kembali ya. Oke. Ale, Krisnaja, Gabriela, Gadis, Garneta, Hasna, Jelita, Kenji, Natisha, Risa, Sarah, Sekar, Theo, Stephen, Robin, yang terakhir Yabes. Oke, bagus. Jadi hari ini yang tidak masuk hanya Agatha ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran silahkan dicek kanan kirinya, mejanya, ada yang masih miring-miring atau tidak? Dirapihkan tempat duduknya. Kalau ada sampah-sampah berserakan, diambil dibuang dulu ke tempat sampah. Oke, siapkan alat tulisnya, buku, pensil, semuanya di atas meja ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengingatkan lagi nih kesepakatan yang biasanya kita lakukan saat pembelajaran matematika. Ada yang masih ingat kesepakatan kita apa? Iya, apa Mbak? Iya, bagus. Boleh kalau sedang pelajaran ke toilet boleh, tapi harus satu-satu, tidak boleh rombongan, gantian ya. Oke, kesepakatan yang kedua apa? Oke. Bagus. Kita harus mengikuti pelajaran dengan tertib supaya teman-temannya yang mau belajar bisa fokus, tidak boleh saling ganggu ya. Oke, kesepakatan yang ketiga apa? Ya? Tidak boleh memandang HP. Bagus ya, kita dari awal pembelajaran sampai akhir tidak boleh ada yang main HP. Sekarang HP-nya dimasukkan dulu, disimpan dulu, kecuali nanti kalau diperlukan saat pelajaran. Misal kita mau pakai kuisis, itu HP-nya baru dibuka. Ayo Mbak, HP-nya dimasukkan dulu. Sudah semua ya? Oke, bagus. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan diskusi dan juga pertandingan dengan model pembelajaran TGT. TGT itu apa? Teams, Games, and Turnamen. Peserta didik dapat menentukan titik optimum, sumbu simetri, titik potong kurva dengan sumbu X, dan titik potong kurva dengan sumbu Y. Nanti menggunakan rumus dan juga menggunakan bantuan aplikasi namanya GeoGebra. Nah, selain tujuan pembelajaran, Bu Guru juga akan menjelaskan indikator ketercapaian. Indikator ketercapaian itu apa, Bu? Hal-hal yang harus dikuasai peserta didik setelah pembelajaran. Jadi kan masing-masing peserta didik ini nanti selama 2 jam ada yang sudah paham, ada yang masih cukup paham, ada yang belum paham. Ngetesnya gimana Bu? Nanti di akhir pembelajaran akan ada post-test. Post-test individu gunanya untuk mengukur kalian sudah paham pembelajaran atau belum. Ya, jadi supaya bisa mengerjakan post-test dengan baik gimana Bu? Ya, ikuti pembelajaran dengan baik. Dengarkan apa yang disampaikan di depan.
Kemudian, alur kegiatan kita hari ini yang pertama, kita harus tahu dulu tuh manfaat materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita mau belajar apa, teman-teman? Penerapan fungsi. Iya, fungsi kuadrat. Di awal nanti Ibu akan memberikan pengetahuan tentang manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan kalau belajar fungsi kuadrat. Yang kedua, mengingat materi sebelumnya yang sudah Ibu bagikan di grup kelas ya. Yang ketiga, nanti masuk ke tahap PGP, yaitu class presentation, teams, games and tournament, kemudian penghargaan kelompok, dan yang terakhir nanti ada evaluasi, yaitu post-test. Nah, di awal pembelajaran Ibu akan memberikan satu video motivasi. Kan kita kalau mau belajar sesuatu harus tahu manfaatnya ya. Iya, kadang-kadang kita kalau belajar tanpa tahu manfaatnya jadi gerambiang, nggak tahu nih tujuannya untuk apa. Nah, kali ini Ibu akan menampilkan sebuah video pendek tentang pentingnya kita mempelajari fungsi kuadrat. Speakernya nggak mau itu ya. Oke, jadi ada manfaat ketika kita mempelajari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat dapat diaplikasikan dalam berbagai disiplin ilmu ternyata teman-teman. Yang pertama, polisi dapat mengetahui kecepatan mobil saat terjadi kecelakaan. Ternyata fungsi kuadrat juga dimanfaatkan oleh kepolisian. Yang kedua, di bidang penerbangan pesawat, persamaan berkali di dalamnya ada fungsi kuadrat juga, itu untuk menghitung kecepatan pesawat. Kemudian di bidang ilmu militer, mereka menggunakan fungsi kuadrat untuk menentukan lintasan peluru. Kemudian di bidang ilmu biologi, pernah dengar yang namanya hukum genetika Mendel? Ya, bagus, itu juga menggunakan prinsip fungsi kuadrat. Kemudian astronom kita juga menggunakan fungsi kuadrat untuk menggambarkan orbit planet, surya, dan galaksi. Kemudian insinyur juga menggunakan fungsi kuadrat untuk merancang sistem rem dalam mesin ya. Kalau para ekonom menggunakannya untuk apa? Menghitung keseimbangan harga pasar. Nah, kita mengutip kalimat dari Nelson Mandela yang mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Kenapa? Karena dengan pendidikan kita dapat mengubah dunia. Jadi itu beberapa manfaat kita mempelajari fungsi kuadrat ya. Bu Guru mau tanya di sini, siapa yang cita-citanya ingin jadi polisi? Ada
Ada yang jadi polisi? Ya, bagus. Besok di bidang kepolisian kamu juga bisa menerapkan fungsi kuadrat. Kemudian ada yang tertarik menjadi astronom, mengamati benda-benda langit. Oh, bagus. Guru doakan mudah-mudahan cita-citanya tercapai ya, Mas. Kemudian ada yang ingin masuk ke teknik mesin besok. Iya, banyak yang ingin masuk ke teknik mesin ya. Dan seterusnya, ada banyak profesi-profesi yang ternyata di dalamnya menggunakan aplikasi fungsi kuadrat. Oke, Ibu akan mengingatkan kembali ini sebagai diagnostik ya. Apakah kalian sudah belajar materi yang sudah Ibu bagikan di grup kelas? Sudah. Oke, sudah dirangkum di kertas? Sudah. Nanti di akhir pembelajaran silakan dikumpulkan. Digunakan untuk apa, Bu? Nilai keterampilan, ya. Jadi Ibu tahu nih, mana anak-anak yang sudah belajar di rumah dan mana yang belum. Oke. Kalau sudah belajar pasti tahu nih, apa yang disebut dengan fungsi kuadrat. Ya, Mbak Sarah? Fungsi yang memiliki variabel dan pangkat tertingginya adalah 2. Bagus. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya berapa? 2. Karena kuadrat ya, jadi 2. Sekarang pertemuan yang lalu kan kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat ya. Lalu apa bedanya fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat? Ada yang tahu? Kalau udah baca pasti tahu nih. Bedanya apa? Kalau fungsi bagaimana? Kalau persamaan bagaimana? Ya, Mbak Sarah? Kalau fungsi kuadrat kurvanya berbentuk parabol, bisa ke atas bisa ke bawah arahnya. Tapi kalau persamaan dia bentuk. Kalau persamaan sama dengannya 0. Kalau fungsi sama dengannya apa, Mbak? Iya, boleh Y, boleh fx. Jadi itu ya hubungannya materi kita dengan materi kemarin. Kemudian bagaimana bentuk kurva fungsi kuadrat? Bentuknya, iya Mas? Bentuknya bentuk parabola. Bagus, bentuk parabola ya. Kalau parabola itu gimana? Membuka ke atas atau? Iya, bisa begini ya. Atau kebalikannya begini. Lalu bagaimana kalau pangkat tertingginya itu bukan 2, tapi pangkat tertingginya 1? Bentuk grafiknya gimana? Kalau pangkat tertingginya 1 itu disebut fungsi linear. Bagus. Kamu udah belajar di rumah ya? Sudah. Iya, bagus. Fungsi linear, terus grafiknya bagaimana? Berbentuk Garis lurus ya? Iya, jadi kalau fungsinya fungsi linear atau pangkatnya 1 itu bentuknya garis lurus. Bagus. Kemudian guru mau tanya nih, selain tadi yang sudah ditampilkan dalam video, ada tuh ternyata dalam kehidupan sehari-hari yang juga lintasannya berbentuk parabola. Apa saja tuh? Ya? lintasan tendangan bola. Bagus, lintasan tendangan bola. Ketika kita nendang bola kan nggak mungkin lurus saja ya, pasti ada melengkungnya seperti parabola. Ada lagi? Melempar bola basket gini ya, ya sama aja itu ya. Jadi menendang bola, melempar bola itu juga lintasannya berbentuk parabola. Ada lagi? Jembatan. Good, bagus. Jembatan apa Mas yang kamu tahu? Jembatan Suramadu. Sudah pernah ke sana? Belum. Kapan-kapan ke sana ya. Jembatan Suramadu itu juga lengkungannya berbentuk parabola. Bagus semua. Nah, Bu Guru punya sebuah grafik fungsi kuadrat seperti ini. Kalau yang sudah membaca bahan ajar yang Ibu bagikan di grup pasti tahu nih. Ada titik A, B, C, sampai G ya. Silahkan diperhatikan. Titik puncaknya tuh yang titik apa? D. D, betul.
Yang sumbu simetrinya tuh yang warna apa? Warna merah, betul. Kalau titik potong kurva dengan sumbu X, berarti itu titik apa dan apa? B dan? Bagus, berarti udah baca semua ya? Iya, ini nanti post testnya 100 ini. Amin. Oke, titik potong kurva dengan sumbu Y. A. Oke, good. Kita masuk ke tahap TGP, yaitu class presentation. Tadi kita sudah tahu ya kalau fungsi kuadrat itu pangkat tertingginya berapa? 2. Bentuk umumnya seperti ini teman-teman. AX kuadrat ditambah A BX ditambah C dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Kalau kita sudah tahu bentuk umumnya seperti itu, silahkan diperhatikan fungsi yang pertama. 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1. Nilai A-nya berapa? Coba ya. Bersama-sama ya, supaya suaranya keras ya. Soal yang pertama, nilai A-nya berapa? 3. Yang B berapa? 2. Yang C berapa? Berapa? Negatif 1. 1 atau negatif 1? Negatif 1, hati-hati ya. Yang kedua, nilai A-nya berapa? 2. B-nya? Negatif 3. Negatif 3. C-nya? 2. Oke, yang soal nomor 3 ini agak berbeda. A-nya berapa? 1. 1 apa 0? 1 atau 0? 1, betul ya. Kalau B-nya berapa? 0. Nggak ada ya B-nya ya. B itu yang melekat dengan X gitu ya. Kalau C-nya berapa? Negatif 4. Soal yang keempat, A-nya berapa? 5. B-nya? Negatif 4. C-nya ada tidak? Tidak ada. C-nya 0 ya. Yang soal terakhir, perhatikan nih, hati-hati. A-nya berapa? Yakin? Oke, betul. A-nya negatif 1, B-nya berapa? 2, C-nya? Oke, berarti semuanya sudah paham ya. Ternyata kita bisa tuh menentukan titik potong itu, titik A, B, C, D, E, F, G itu menggunakan rumus. Nah, caranya sudah Ibu bagi di bahan ajar yang kemarin ya, karena kalian sudah mempelajari. Kita langsung ke contoh soalnya. Ibu punya contoh soal. Ada contoh soal. Jika diketahui fungsi kuadratnya x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8. Sampai belakang kelihatan? Kelihatan. Oke. Ditanyakan yang pertama, simetrinya itu berapa ya? X ya? Ya, X sama dengan rumusnya apa? Ada yang tahu? Cari sumbu simetri? Iya mbak? Min B. Oke, yang keras ya biar bu gurunya dengar ya. Min B per 2A. B-nya berapa? Negatif 6. Jangan lupa dikurung. Dibagi 2 kali A-nya berapa? 1. Negatif kali negatif jadinya positif. Tinggal 6 dibagi 2 sama dengan 3. Gampang ya. Oke, soal yang kedua, jika ditanyakan titik optimum. Optimum tuh ada maksimum, ada minimum. Cara lihatnya gimana Bu? Dari nilai A. A-nya ini berapa di sini? 1. 1 itu positif atau negatif? Kalau A-nya positif berarti kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah? Ke atas, good. Karena kurvanya terbuka ke atas, maka dia punyanya nilai maksimum atau minimum? Minimum.
karena kan di bawah ya. Iya, kalau A-nya negatif terbuka ke bawah, dia berarti punyanya nilai maksimum. Sekarang kita cari XP puncak gitu ya, dan YP. Kalau XP itu sama dengan ini, rumusnya sumbu simetri ya, negatif B per 2A. Nah, kalau YP itu rumusnya apa? Ada yang masih ingat? Iya, Mbak? Rumus YP D per 4 kali. Gimana? D per negatif D 4 kali. Iya, negatif D per 4A. D itu apa, teman-teman? Diskriminan. Rumus diskriminan apa ya bersama-sama? Kuadrat dikurangi 4AC, pinter. Ini juga dulu waktu SMP sudah pernah pakai ini ya? Iya. B kuadrat berarti berapa? Negatif apa positif? Negatif 6 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 8. Negatif 6 kali negatif 6. Positif apa negatif? Positif. 4 kali 1 kali 8. Gini ya. 6 dikurangi 2. 4 bagus. Masukkan ke sini. YP sama dengan negatif D per 4A. Kita udah dapat D-nya berapa? 4 dibagi 4 kali 1. 4 bagi 4 positif negatif. Oke, jadi titik puncaknya adalah ini berapa tadi? 3, negatif 1. Paham ya? Ingat-ingat nanti ini keluar pas post test ya. Sekarang soal yang C. Ditanyakan titik potong kurva dengan sumbu X. Gimana caranya? Iya, Mbak? Caranya? Kalau titik potong kurva dengan sumbu X, berarti kita ganti Y-nya dengan 0 ya. Ini kita ganti ya. X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0, pinter. Kita pakai perfaktoran untuk cari X1 dan X2. X. Dua buah bilangan kalau dikalikan positif 8, tapi kalau dijumlah negatif 6. Berapa bilangan itu? Berapa? 2 dan 4, positif atau negatif? Gimana? Negatif semua. Negatif 2 dan negatif 4. Yang pertama, X min 2 sama dengan 0. Yang kedua, berarti X-nya sama dengan 2. Dan ini, X min 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 4. Jadi titik potong kurva dengan sumbu X adalah 2,0 dan oke, gini ya. Soal yang terakhir, kalau ditanyakan titik potong kurva dengan sumbu Y, berarti kita ganti X-nya dengan 0. Semuanya diganti 0. 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 ditambah 8 sama dengan Y-nya. 0 dikurangi 0 ditambah 8. 8, berarti Y sama dengan 8. Titik potongnya berarti X-nya berapa? 0,8. Paham semuanya ya? Oke, sekarang masuk ke tahap selanjutnya yaitu teams atau berkelompok. Silakan berkelompok, sudah Ibu bagi kelompoknya. Kelompok 1, Gadis Gabriela Stefan Albani. 2, Hasna Asmalia Stefan Ale.
3. Sarah, Riso, Mio, Yabes. 4. Garneta, Kezia, Theo, dan Kenji. Dan yang terakhir Sekar, Julita, Natisha, Krisnaza. Silahkan berkelompok. HP-nya di bawah ya teman-teman. HP-nya masing-masing di bawah. Yang di belakang itu pindah ke depan aja, Mbak. Ya, di sini. Oke, sudah sama kelompoknya masing-masing ya. Ibu bagikan ini ada 2 jenis soal. Yang pertama, soal pakai aplikasi GeoGebra. Jadi masing-masing kelompok cukup siapkan 1 HP aja. Ya, 1 HP masuk login ke akun kalian yang sudah pernah register di GeoGebra. Ya, masing-masing kelompok pasti sudah ada. Kemudian soal yang kedua, soal di lembar seperti ini menggunakan rumus. Ya, silahkan dikerjakan bersama-sama. Yang tidak paham boleh tanya ya. Link GeoGebra-nya sudah Ibu bagi di grup kelas, silahkan dibuka. Nah, nanti tampilan GeoGebra yang kalian lihat di HP masing-masing seperti ini ya. Oke, dibuka mana? Iya, bareng-bareng ngerjakannya ya. Mana? Iya, betul itu. Paham? Paham, Bu. Oke. Oh, ini keliru, Nang. Oh, salah, Bu. Iya, ini kan negatif sama negatif. Hati-hati ya. Ya, diteliti lagi. Nah ini, nah udah. Oke, nanti kalau yang sudah selesai boleh angkat tangan. Nanti silakan presentasi ke depan ya. Nanti Ibu kasih bonus nilai apa Bu? Keaktifan. Oke? Oke. Nanti kalau ada yang tidak paham boleh tanya. Oh iya, loh. Ini coba diteliti lagi. Ini kan 2x ditambah 3x. 2x tambah 3x berapa? 5x. Ini tulisannya berapa? 6x. Coba ya dikoreksi lagi. GeoGebra-nya bisa jalan nggak itu? Bisa. Kalau yang error berarti itu jaringannya. Dilihat tuh kuotanya ada yang enggak itu ya. Itu emang harus sambung ke internet itu. Oh, ini kelompoknya Risa. Sudah jadi, Mbak? Yang GeoGebra-nya? Oke, silakan coba dijelaskan ke teman-temannya. Maju, Mbak. Pertanyaan nomor 1, boleh kamu praktekkan di situ ya. Yang lain dengarkan ya, Rizal mau praktik GeoGebra. Misalnya nilai A itu lebih besar dari 0. Bagaimanakah kurva tersebut? Dicoba misalnya ini A-nya jadi 4. Nah, iya betul. Nanti kurvanya terbuka ke atas. Iya, kalau kita ganti A-nya, A itu ya, yang warna biru, kita ganti dengan nilai sembarang A lebih dari 0 itu berapa guys? 1, 2, 3, 4, 1000, sejuta, dan seterusnya ya. Itu kurvanya akan terbuka kemana? Ke atas, betul. Soal selanjutnya, Rizal. Selanjutnya
titik sembarangnya lebih kecil dari 0. Jadi misalkan negatif 3, terus di enter, titiknya terbuka ke bawah. Oke, semuanya sama di HP-nya? Coba sekarang A-nya diganti negatif 3, sama nggak terbuka ke bawah? Sama ya. Oke, soal terakhir, soal nomor 3. 3, sama dengan 0. Jadi A-nya sama dengan 0, grafiknya terbuka ke jadi linear. Oke, betul ya. Kalau A-nya kita ganti dengan 0, grafiknya berbentuk apa teman-teman? Berbentuk garis lurus ya. Fungsinya namanya fungsi linear ya. Oke, terima kasih Risa. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Risa. Oke. Sekarang soal yang kedua yaitu soal yang pakai rumus. Kelompoknya siapa yang sudah selesai? Oke, silakan Mbak. Supaya menghemat waktu, Ibu foto aja hasil pekerjaannya ya. Jadi nanti langsung tampil di layar ya. Nanti Mbak Hasna tidak perlu nulis di papan tulis gitu ya, setuju? Oke, sebentar Mbak. Ini ya Bu? Ya oke, silakan dijelaskan di depan. Kelihatan enggak? Jadi ada pertanyaan ya teman-teman. Pertama, yang A itu ditanyakan sumbu-sumbunya. Maka kita pakai rumus yang ini, min B per 2. Kita masukin saja B dan A dari persamaan yang fungsi yang di atas itu. B ini adalah B per 3, sekitar 10 per 2 kali 2, samaannya 2. Hasilnya adalah positif. Kemudian yang B, Ya. yang B itu ditanyakan nilai titik optimumnya. Untuk mencari titik optimum, tadi mencari sumbu-sumbunya sudah 3/4 yang ada itu, kemudian di optimumnya dari negatif D per 4. Kita masukkan, dicari diskriminannya dulu. Nah, dari diskriminan ketemu 21, negatif 21 per 4 kali 2. Nah, ini hasilnya adalah negatif 10, 1/8. Jadi titiknya yaitu titik XP sama YP-nya. XP-nya tadi 3/4, kemudian YP-nya adalah negatif 10, 1/8. Oke, stop. Kelompok lain hasilnya sama atau beda? Sama ya. Sambil diteliti, barangkali pekerjaannya Mbak Hasna ada yang kurang tepat, silakan diteliti ya. Oke, lanjut Mbak. Oke, ini yaitu titik potong sulfat dengan sumbu X. Tinggal Y-nya sama dengan 0. Kemudian kita berjalan dulu. Saya punya 2X plus 3 kali X min. Itu 2X plus 3 sama dengan 0. Kemudian X-nya adalah 3/2. Itu X1. Kemudian X2-nya X min 3 sama dengan 0. Pindah 2 jadi X sama dengan 3. Jadi titiknya adalah 3/2,0 dan 3,0. Oke, yang lain sama atau beda? Sama ya. Lanjut Mbak. Yang terakhir titik potong kurva dengan sumbu Y. Maka X-nya yang diganti dengan 0. Semuanya diganti jadi 0. 2 kali 0, 3 kali 0, 0 semua. Misalnya tinggal negatif 9 sama dengan Y. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,9. Betul semuanya? Oke, beri tepuk tangan buat kelompoknya Hasna. Oke, terima kasih Mbak. Bagus ya. Jadi tadi Bu sudah berkeliling, semuanya sudah bisa mengerjakan yang pakai GeoGebra, juga bisa menggunakan rumus. Jadi walaupun kita udah tahu tuh ada aplikasi matematika namanya GeoGebra, tetap kita harus tahu rumus asalnya ya. Nggak boleh tiba-tiba langsung masukkan nilai A, B, C tanpa tahu asal usulnya. Oke?
Selanjutnya kita mau masuk ke tahap game and turnamen. Disiapkan HP-nya. Satu kelompok satu aja. Satu kelompok satu. Buka kuisisnya. Ada beberapa soal. Nanti yang mendapatkan skor tertinggi dari masing-masing kelompok akan mendapatkan hadiah berupa medali ya. Jadi cepet-cepetan jawab soal, cepat dan tepat. Oke, semuanya sudah bisa masuk? Kalau sudah nanti Bu start. Sudah? Satu kelompok satu aja teman-teman. Berkelompok ya, berhadap-hadapan. Mengerjakannya bersama-sama. Oke. Sudah masuk semua? Bisa? Oke, betul, sudah ada 5 partisipan di sini ya. Kelihatan? Siap Ibu klik start? Cepet-cepetan ya. Oke. 1, 5, 4, 3, 2, 1, silahkan dikerjakan. Masing-masing soal ada waktunya ya. Harus sendiri. Oke, hati-hati salah ngeklik ya, salah ya. Yang teliti. Ayo. Wah, itu kelompoknya. Wah, naik lagi tuh, Hasna. Nomor 1 masih Rizal. Ayo Rizal. Pelan-pelan saja, waktunya masih lumayan ya. Ini kelompok 1 belum jawab nih. Iya sih. Apa nih? Wih. Pelan-pelan ya. Udah. Pelan-pelan aja, ini tinggal kelompok Hasna nih yang belum selesai. Skornya sama ya sama Rizal. Kalau Hasna, oke, sudah selesai ya? Oh iya. Oke, pelan-pelan, waktunya masih lama. Min 2,0, min 3,0, min 2,0, min 3,0. Kurang 1. Kurang berapa? Kurang 1. Oke, kurang 1. Iki kok cepet banget mengerjakannya. Speedrun teman-teman dulu. Oh, nggak sengaja. Iya, jadi besok hati-hati lagi ya. Lebih hati-hati. Barangkali ini banyak yang salah pencet nih ya. Terlalu bersemangat. Masih. Iya, oke, sudah ya. Semuanya sudah selesai. Kelompoknya siapa nih? Kelompoknya siapa yang peringkat 1? Hasna. Oke, silakan Hasna dan teman-teman silakan maju untuk dapat medali ini ya. Tepuk tangan dulu dong buat kelompoknya Hasna. Ayo, satu lagi. Ini nggak ada yang mau foto ini.
Kenang-kenangan, oke. Wah, tinggi banget. Ini yang cowok yang warnanya merah ya. Selamat ya. Oke, bagus. Selamat ya Mbak. Makasih Bu. Oke. Selamat ya. Makasih Bu. Foto dulu, foto dulu. Satu, dua, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Selamat. Yang lain juga jangan bersedih hati ya. Besok kita akan ada lagi. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompoknya Hasna. Oke, sebelum ke tahap selanjutnya, habis ini kan kita mau post test ya. Ibu punya ice breaking nih, supaya yang tadi ngantuk-ngantuk bisa melek lagi, ya. Kalau ibu sebut semangat pagi, kalian gimana jawabnya? Pagi, pagi, semangat, gitu ya. Oke, semangat pagi. Pagi, pagi, semangat. Oh, kurang keras. Semangat pagi. Pagi, pagi, semangat. Semangat pagi. Pagi, pagi, semangat. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ada yang mau mencoba GeoGebra lagi di depan? Kita mau coba nih ya, soal tambahan dari Ibu. Bagaimana jika, di kuisis itu teman-teman, ada yang namanya pilihan ganda, ya. Tadi kelompoknya Rizal pertama sempat salah jawab, kemudian masih bisa dibetulkan lagi ya. Soal nomor 11, dilihat di HP-nya masing-masing, hubungan nilai D dengan grafik fungsi kuadrat. Jika nilai D-nya lebih dari 0, maka kurva akan bagaimana terhadap sumbu X? Nah, kita coba tuh di sini. D-nya lebih dari 0, yaitu apa ya? Diskriminan. Kita cari supaya diskriminannya lebih dari 0. Nah, lihat ya, diskriminannya di sini berapa? D 8 kan lebih dari 0. Pertanyaannya, dia memotong sumbu X di berapa titik? 2 titik ya, titik apa? A dan B. Oke, betul. Nah, sekarang kita langsung masuk ke post test ya. Post testnya ada waktu berapa menit? 25 menit ya. Oke, jadi nanti di akhir pembelajaran juga kita masih ada kegiatan lagi habis post test. Sebelum masuk ke post test, kita bikin kesimpulan dulu secara bersama-sama yuk. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Fungsi kuadrat. Ngacung, angkat tangan. Belajar tentang apa? Iya Mbak. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Hari ini kita belajar apa aja dalam fungsi kuadrat? Ya? Iya? Betul, apa lagi? Titik potong apa? Titik potong kurva dengan sumbu X dan sumbu Y. Bagus. Hari ini kita juga mengenal satu aplikasi matematika yang bisa dipakai untuk fungsi kuadrat. Namanya apa? GeoGebra. Ternyata tadi sudah bisa. Kemudian ada lagi tuh, kita menggunakan apa tadi? HP kita pakai apa? Kuisis. Kuisis juga sudah biasa kalian gunakan, ya. Oke, sekarang kita post test ya. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Buku catatannya disimpan dulu. Yang di atas kertas, di atas meja hanya alat tulis, ya. Bersih atas meja hanya alat tulis. HP-nya dimasukkan. HP-nya dimasukkan teman-teman.
Kertasnya dari saya ya, jadi nggak perlu. Oh iya, tadi yang LKTG-nya silahkan dikumpulkan. Iya, ada 5 lembar, dikumpulkan. Ya, sudah semua ya, siap. Sebelum proses berdoa sendiri-sendiri dulu ya. Oke, berdoa silahkan. Oke, cukup. Bukunya dimasukkan Mas, ya Bes. Kertasnya juga itu dimasukkan. Mbak-mbaknya juga, oke. Silakan dikerjakan sebisanya. Gunanya untuk mengukur tadi ya, indikator ketercapaian ya. Silakan dikerjakan. Iya. Tidak boleh tengok kanan kiri, sebisanya. Senyum-senyum kayaknya bisa nih. Besar Ibu. Loh, tadi kan bisa. 100. Ingat ya, tertib, tidak boleh ganggu teman. Ini Ibu hapus boleh? Boleh ya. Loh, nanti nyontek sini sih. Ibu hapus ya. Ya, yang teliti. Sebentar, no. Sebentar. Oke, silakan dikerjakan sendiri-sendiri semampunya. Coba sebentar, ini soalnya.
Ayo dikerjakan, ditulis sebisanya semampunya. Sudah selesai, Mas? Udah, Bu. Wah. Nah ini kan 2x ditambah 3x, coba diteliti lagi. Iya itu, diteliti lagi yang sudah selesai. Kenapa? Sakit kamu, Nang? Enggak, udah selesai. Oh, udah selesai? Cepet banget, coba Ibu teliti. Iya, nomor 1 betul. Ini angka berapa ini? Itu angka 2, Bu. Oh, diperjelas lagi ya? Bu. Oke. Ini yang mbak-mbak senyum-senyum kayaknya bisa semua nih ya. 100. Wah, pinter nih. Ini udah semua ya? Oke. Tapi kayaknya nomor 5-nya coba, Dok. Nomor 5-nya ini kan 2x dikurangi 5. Bisa nggak 2x dikurangi 5? Nggak bisa, coba diteliti lagi ya. Ya.
Nggak boleh ada yang buka buku loh ya. HP-nya juga disimpan. Oh, kayaknya pucat kamu, Mas. Pusing. Ngantuk Bu. Kalau pusing nanti habis ini bisa ke UKS ya. Ya, Bu. Istirahat. Kurang tidur. Loh, begadang? Iya. Habis ngapain? Nonton bola. Wah, itu. Kalau cowok-cowok sukanya nonton bola, boleh nonton bola, tapi harus tahu waktu. Biasanya bola itu jam berapa mulainya? Jam 3 Bu. Jam 3 baru mulai. Terus kamu tidurnya jam berapa? Enggak tidur Bu. Ya tidur dulu, jam 9 tidur, nanti jam 3 bangun lagi gitu. Jadi sekolahnya nggak ngantuk. Udah. Bentar. Yang mau minum boleh ya, tapi nggak boleh makan. Minum boleh, tapi nggak boleh makan. Baru 10 menit, masih ada waktu lagi.
Ayo dikerjakan semampunya, ndak usah lihat kanan kiri. Yang penting jujur, ya. Itu yang paling penting. Bu Guru ndak mau kalau semuanya 100 tapi hasil dari menyontek. Sebisanya semampunya. Dapat nilai 100 ya alhamdulillah. 70 ya. Alhamdulillah asalkan bekerja sendiri ya. Kalau yang tadi malam udah belajar pasti bisa. Kok bagus tulisanmu, Mas? Makasih. Iya. Lima menit lagi ya, diteliti. Positif negatifnya diteliti. Oke, sudah selesai, boleh dikumpulkan. Langsung ke depan ya. Bagus-bagus tulisannya nih, kayaknya 100 semua nih. Lengkap. Wah, ini paling lengkap ini kayaknya. Paling lengkap. Iya. Sudah semua? Bisa? Bisa. Nah, masih ada waktu Ibu bahas sebentar ya soal yang tadi. Soalnya tadi begini. Jadi nanti kalian bisa kira-kira tuh tadi jawaban saya benar atau masih ada yang keliru. Soalnya gini. Diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 15. Saya pengen tanya sama yang tadi mengerjakannya paling cepat, yang nonton bola tadi malam. Ayo Mas. Oke, rumus di sini ditanyakan simbol simetri. Rumusnya apa? X sama dengan
Pinter. Good. Min B berdoa. Ternyata walaupun nonton bola tapi dari jam 7 sampai jam 3 pagi. Bagus sih ya. Sambil nunggu bola ya. Negatif B-nya berapa, Mas? 2/2 kali 1 berapa? Pinter ya, saya percaya berarti tadi malam belajar. Good. Sekarang yang B, gantian. Coba Mas tunjuk satu temennya. Oke, yang B. Titik balik. Oh, kalau titik balik gini ya. XP, YP. Ditanyakan itu ya. XP-nya udah ketemu, berarti cari YP-nya. YP rumusnya apa, Mas? Gimana? Yang keras? Gimana? Min D, nggak apa-apa. Ini kan namanya evaluasi ya. Ada yang sudah paham, ada yang belum. Kita bahas bersama-sama ya. Min berapa? Min D. Bagus. Nggak apa-apa ya. D itu apa tadi, Mas? Diskriminan. Rumusnya apa, Mas? B kuadrat. Pinter. B-nya berapa? B-nya berapa? 2 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali. Pinter. 2 kuadrat berapa? 4. Min ya, jadi apa? Plus 4 kali 15 berapa, ayo? Pinter, cepet hitungnya ya. Oh, tadi soalnya udah ngerjakan ya. 4 tambah 60 64. Bagus, tinggal dimasukkan ke sini. YP sama dengan min D per 4A. Negatif D nya berapa? 64 dibagi 4 kali A nya 1. 64 bagi 4, Mas. Berapa? Yang keras? 16, betul. Jadi titik potongnya, titik puncaknya berapa? Negatif 1,64. Tadi coba ini ya, min 16. Kira-kira tadi jawabannya betul enggak? Tapi tadi Ibu pas keliling ada yang jawabannya sininya tuh positif ya, berarti kurang hati. Sudah bisa hitung-hitungannya betul, tapi pas di sini lupa kalau YP itu negatif ya. Nah, besok lagi lebih teliti lagi. Soal yang ketiga, titik potong kurva dengan sumbu X, berarti kita ganti Y-nya dengan 0 pakai pemfaktoran. Mas yang tadi coba tunjuk temennya. Siapa ya? Mas Stefan. Mas Stefan, coba difaktorkan. 2 bilangan kalau dikalikan negatif 15 tapi dijumlah 2. Berapa? Coba 15 itu berapa sama berapa aja? 3 dan 5 positif negatifnya gimana? Supaya dijumlah plus 2, berarti yang positif 3-nya atau 5-nya? 5-nya, pinter ya. Berarti X ditambah 5, X dikurangi berapa? Berapa Mas Stefan? 3. Yang keras ya, Bu Guru tuh nggak denger ya. Yang pertama, X tambah 5 sama dengan berapa, Mas? 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 5. Yang kedua, X dikurangi 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan 3.
bisa jadi titik potongnya negatif 5,0 dan 3,0. Tadi ada yang jawabannya keliru pas mengerjakan? Hampir apa? Kalau hampir salah berarti betul ya. Soal terakhir, titik potong kurva dengan sumbu X, sumbu Y, berarti X-nya diganti 0. Mas, tunjuk temennya. Ini kelompok cowok-cowok nih ya. X-nya ganti 0, Mas Yabes. Berapa? 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurangi 15 sama dengan Y ya. Jadi kalau fx itu boleh diganti Y. 0 kuadrat berapa Mas Yabes? Pinter. 2 kali 0 0 ya. Berarti Y-nya tinggal berapa? Positif atau negatif? Berapa? Negatif 15, pinter. Jadi titik potongnya adalah X-nya 0, Y-nya berapa? Oke, itu tadi. Banyak yang jawabannya betul semua ya. Sekarang tahap terakhir yaitu refleksi pembelajaran. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Tetap ya, Mbak. Pembelajaran jadi ini seru karena dari kerja kelompok itu kita bisa saling membantu teman yang di sekitar. Oke. Kita juga terasa penggunaan dia juga bisa mengusahakan untuk mengamati perubahan rumah pada siswanya. Wah, lancar banget ya. Oke, terima kasih Mbak. Itu dari satu siswa. Nah, Bu Guru pengen semua siswa tuh berpendapat. Nanti Bu Guru kirimkan link Google Form ya. Terus isikan di situ tentang penggunaan media kita hari ini, terus model pembelajarannya, terus besok pertemuan yang akan datang usul Bu, saya pengennya berkelompoknya 2-2 aja, atau misalkan Bu, saya kelompoknya maunya pilih sendiri, berempat nggak apa-apa tapi pilih sendiri, atau Bu, saya maunya mengerjakan sendiri, kan ada yang begitu ya. Boleh, nanti silahkan isi refleksi kalian di link Google Form yang Ibu bagi di grup kelas. Oke. Untuk PR-nya, rencana tindak lanjut, ada soal nih, tadi Mas yang belakang menyebutkan lengkungan jembatan ya? Iya, kalau tadi kamu bilangnya jembatan apa? Suramadu. Kalau Bu Guru punya contohnya jembatan Kalikuto. Ya, pernah dengar jembatan Kalikuto? Ternyata fungsi kuadrat itu bisa untuk menghitung tinggi lengkungan dari aspal, dari bawah sampai ke puncak lengkungannya. Jadi kalau jembatan itu kan simetris lengkungnya ya. Nah, dari jembatannya begini bentuknya, melengkungnya ke bawah. Soal yang di atas itu sudah diketahui panjang jembatannya. Dari sini sampai ke sana sudah diketahui 100 meter. Ini asli loh ya. Jadi jembatan Kalikuto tuh memang panjangnya 100 meter. Ya. Kemudian lengkungan ini ternyata oleh arsiteknya. Siapa yang besok kepengen jadi arsitek? Jangan Mas Yabes, Bu Guru doakan mudah-mudahan kamu cita-citanya tercapai ya. Besok kalau kamu jadi arsitek atau teknik sipil atau apa gitu ya, ini kepake fungsi kuadrat. Ternyata ada fungsi kuadratnya di situ. Fx-nya sekian diketahui di soal. Pertanyaannya apa Bu? Menghitung tinggi ini. Ya, ini namanya titik apa ya guys? Titik puncak. Berarti nanti pakainya rumus yang mana ya? Nah ini, ya. XP-nya bisa lihat dari fungsi yang diketahui, YP-nya juga. Nanti yang ditanyakan bukan XP, YP, tapi cuma ini tok, YP-nya. Titik puncaknya saja, ya. Berapa meter tinggi jembatan itu? Gitu, ya.
Sampai sini paham? Oke, buku rangkuman yang sudah dikerjakan di rumah silakan dikumpulkan sebagai tes diagnostik yang tadi. Nanti Ibu nilai untuk keterampilan ya. Jadi Ibu tahu anak-anak di rumah sudah mengerjakan belajar atau belum. Ini bukunya beda ya dengan buku yang tadi buat nulis. Ini buku rangkuman saja ya, jangan dicampur. Ya. Jangan lupa dikasih nama. Sudah semua? Ini pakai binder? Oke, boleh. Mas belakang sudah? Sudah. Nanti tolong ketua kelasnya bawakan ke ruang guru ya, Nang. Oke. Untuk menutup pembelajaran, dirapikan dulu. Habis ini pelajaran apa ya? Habis matematika pelajaran apa? Bahasa Jepang. Fungsi apa? Oke, jadi ini tempat duduknya sudah kembali seperti semula, sudah rapih lagi. Yang miring-miring sudah dibetulkan. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Salah satu memimpin doa, silahkan. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, semuanya mari kita doa. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa PR-nya dikerjakan, yang tadi jembatan Kalikuto ya, dikerjakan di kertas, minggu depan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.